bahwasanya Paman Raja itu sayang terhadap kita. Namun percayalah Paman, setiap langkah saya penuh dengan doa. Ya, memang doa itulah yang mengantarkan saya insya Allah selamat. Ya, semoga saja doamu benar-benar didengar dan dikabulkan oleh di atas. Amin. Amin. Saya dari tadi masuk dan berbicara denganmu. Ada sesuatu yang kau simpan. Apa itu manusia? Di mana? Di dalam sini. Ada sesuatu yang berbeda. Ini saya rasa bukan. Oh, pasti mungkin ya. Bolehkah saya melihatnya? Silakan. Lihat dari situ kelihatan itu. Duduklah. Tidak usah terlalu tegang. Saya hanya ingin duduk. Pinggang tua seperti saya tidak kuat untuk berdiri terlalu lama. Nikah lagi makanya Paman. Sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Tasbih apa ini manusia? Ya tasbih biasa Paman. Kau bohong. Nah, tasbih apa sih? Tasbih kayu kan itu? Ya memang kayu. Tetapi kayu ini bukan kayu yang sembarangan, saya tahu. Lah kayu apa sih Paman? 3 kayu ini. Kau jujur saja. Sebenarnya tasbih ini kau dapatkan dari mana? Ini kayu Paman. Ini ada Dewan Daru, ada Sedang Brahma, ini ada yang hitam liwung macan. 3 kayu itu saya mengetahui. Apa sih yang Paman ketahui? Saya sebenarnya tanpa kau menceritakan, saya sudah tahu akan tasbih itu. Namun saya hanya ingin mendengar cerita langsung darimu. Ya ini dulu, coba jenengan apa yang jenengan tahu mengenai 3 kayu ini? Tiga kayu ini adalah, ini menurut saya, 3 kayu ini adalah kayu yang spesial. Ada telurnya mungkin ya Paman. Memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Di samping raja dari segala raja. Tentunya dia adalah seorang makhluk. Bukan raja dari segala raja yang saya maksud adalah makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jelas. Tasbih ini memiliki keunikan dan bermacam-macam makna. Namun pada intinya menggenggam ataupun memegang tasbih dengan 3 jenis kayu yang berbeda ini, itu seolah-olah kalian menggenggam dunia. Dunia berada di tangan kalian. Jujur saja, dari mana? Kau tidak bisa berbohong denganku. Hanya dengan melihatnya saja saya sudah tahu. Ya, saya dapatkan tasbih ini dari salah satu makhluknya Gusti Allah. Beliau bernama Sri Mareja. Jangka Lencana. Jangka Lencana. Beberapa bulan yang lalu beliau sering datang menemuiku. Beliau sering datang menemuimu? Iya, bahkan mungkin entah apa yang ada di dalam benak dan pikirannya beliau sampai mau mengenal makhluk kotor sepertiku. Dan sampai akhirnya beliau itu sering mengantarkan ke saya sesuatu hal yang dimana menurut beliau itu adalah manfaat. Tidak cukup di situ, Paman Raja. Ya. Beliau juga memberikan kebebasan terhadap kita. Jika kau terdesak, panggil saja saya. Sampai sedalam itu
tidak cukup di situ lagi, Paman Raja. Nah, bahkan beliau itu telah memberikan kami sebuah bibit di mana itu adalah pancingan dalam setiap masalah manusia, yaitu ekonomi. Maksudmu uang bibit yang sering digunakan oleh Tuan Raja Cangkalancan? Iya, itu. Saya tidak tahu apa yang membuat Tuan Sri Maharaja sering mengunjungimu. Yang saya tahu, siapapun makhluk, baik itu manusia ataupun dari bangsa seperti saya, ketika dia sering dikunjungi, bahkan sering berdialog satu sama lain antara Tuan Sri Maharaja Cangkalancana dan makhluk itu, yang saya ketahui, makhluk itu pasti memiliki kedudukan yang cukup tinggi, terutama di hati Tuan Sri Maharaja. Ada kespesialan di makhluk tersebut. Mungkin kau adalah salah satunya. Jujur, saya beruntung mengenalmu, karena kau sering dikunjungi oleh Tuan Sri Maharaja. Pasti ada sesuatu hal besar yang kau miliki sehingga Tuan Sri Maharaja mau datang kepadamu dan mau memberikan 3 kayu yang saya rasa sudah dari dulu bersama Tuan Sri Maharaja dengan setia. Dan lagi kau mendapatkan rezeki yang berupa uang bibit itu. Sebenarnya Sri Maharaja hanya memberikan hadiah, itu informasinya, kepada saya, karena memang saya mau mengurusi batas hubungan antara jin dan manusia. Akhirnya karena saya sudah menjalankan ini bertahun-tahun, 6 tahun saya menjalankan ini, cukup lama. Ya, saya tetap dilihat secara istiqomah terus. Akhirnya beliau turun tangan, ini memperingan pekerjaanmu. Seperti itu. Nah, ternyata memang benar, pekerjaan berat seperti apapun, kalau kita jalani terus menerus akan dilirik oleh para petinggi-petinggi. Nah, sudah saatnya itu dikasih bantuan. Mungkin ini yang namanya PLT. Ya, apapun itu namanya, yang jelas kalian sangat-sangat beruntung. Dan ada Tuan Sri Maharaja di belakang kalian, itu saya rasakan mempermudah apapun yang kalian jalankan. Kemarin tahu nggak, Paman, saya berurusan dengan siluman menakutkan, namanya Wilangkori. Hal dalam hitungan detik, si Wilangkori langsung dicengkeweng oleh Tuan Sri Maharaja. Iya. Sudah tidak heran sebenarnya. Namun dengan hal tersebut, saya kan tidak mau menggantungkan hal tersebut. Bisa saja jika saya mau, saya panggil beres itu si Nyai Konde. Namun si Maharaja kan ingin membiarkan saya sejauh mana sih si Ganang itu berjuang. Saya akan jalankan selagi saya kuat, selagi saya dikasih sehat. Insya Allah saya tidak mungkin manggil-manggil sesuatu yang merepotkan beliaunya di sana. Ya, beliau adalah makhluk dari, mungkin perbandingannya 1000 banding 1. 1000 kesibukan makhluk-makhluk seolah-olah dilimpahkan kepada satu makhluk, yaitu Tuan Sri Maharaja. Ya. Jangan sembarangan untuk memanggil dia. Ya, saya sadar diriku. Ya. Sopo ini. Dengan adanya Tuan Sri Maharaja memberikan kayu dan tasbih yang kau pegang itu sudah sangat-sangat beruntung. Dan siapapun makhluk yang memegang tasbih dari Tuan Sri Maharaja,
pasti ada dalam naungan perlindungan dia. Tentunya